Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya Apa kabar pun, Sobat Isei? Senang sekali saya Mia Selvina kembali jumpa dengan Anda di Bincang Isei. Kali ini Bincang Isei akan membahas tentang Undang-Undang P2SK. Sobat Isei, adakah yang sudah mengetahui tentang Undang-Undang P2SK ini? Bahwa Undang-Undang P2SK ini telah disahkan Bapak Presiden Joko Widodo di awal tahun 2023 ini. Dan ini undang-undang ini disahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia. Selain itu, undang-undang di sektor keuangan ini sudah banyak yang dinilai telah usang sehingga butuh revisi. Lalu menariknya adalah apa dampak dari penerapan Undang-Undang P2SK ini terhadap kita sebagai masyarakat awam? Telah hadir bersama saya narasumber Bapak Budiono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Lampung. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mbak Mia, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu dengan kita karena kita sudah jatuh jadwal itu Sobat Isai dari bulan lalu dan alhamdulillah bisa kesampaian kali ini untuk berbincang bersama Bapak Budiono. Dan tentunya Sobat Isai juga boleh share dan subscribe YouTube channel Isai Lampung. Pak Budiono, terkait dengan Undang-Undang P2SK yang telah disahkan Bapak Presiden Jokowi pada awal tahun lalu. Lalu Bapak sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Lampung, apa sih Pak peran Bank Indonesia dan juga apa dampaknya dari penerapan undang-undang tersebut? Baik Mbak Mia, Sobat IC seluruhnya yang bisa mengikuti channel ini, saya mungkin menjawab pertanyaan Mbak Mia itu ada nanti dua aspek yang akan kita bahas. Pertama mengenai undang-undang itu sendiri, yang kedua saya akan fokus nanti kepada digitalisasi pembayaran. Karena itu memang sangat penting. Yang pertama terkait dengan undang-undang ini, kita tahu bahwa dalam undang-undang P2SK yang disahkan di awal tahun 2023 ini intinya adalah penguatan intinya adalah penguatan sektor keuangan. Apa yang dikuatkan? Mempertajam lagi tugas, fungsi dan tujuan Bank Indonesia dan beberapa lembaga yang lain. Khusus untuk Bank Indonesia, di sini dimandatkan oleh undang-undang ini untuk mencapai tiga hal. Tentu tujuan utama adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, itu udah pasti. Nah, di situ ada aspek lain. Tetapi ada dua hal yang lain, adalah pertama di dalam undang-undang ini ditegaskan mengenai fungsi dan tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga adalah yang terkait dengan sistem pembayaran, dan yang lebih penting lagi dalam undang-undang ini adalah ada kata lanjutannya, dua kata kunci, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dua hal tadi kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu BI melaksanakan itu dengan tiga pilar, yakni melaksanakan dan merumuskan kebijakan moneter, kemudian memelihara stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga adalah memperlancar sistem pembayaran. Itulah yang tadi saya bilang akan ada satu aspek lagi nanti adalah digitalisasi pembayaran. Baik. Begitu Mbak Mia. Saya ambil satu aspek dulu ya Pak, Oke, terkait dengan sistem pembayaran. Ya. Kalau saya sebagai masyarakat awam ya Sobat IC, kita sering sekali melakukan sistem pembayaran. Dan menariknya terkait dengan digitalisasi tadi adalah kalau sekarang terjadi perubahan ya Pak, shifting. Ya. Kalau zaman dulu Pak, waktu saya sekitar 10 tahun yang lalu, Ya. kalau ketinggalan dompet itu udah panik Pak. Ya. Karena wah itu semua nggak bisa jajan, nggak bisa beli bensin, nggak bisa naik angkot atau pesan ojek. Tapi kalau sekarang nggak bawa dompet tidak masalah, yang penting bawa HP karena semua kerjaan itu didukung oleh handphone. Lalu bagaimana tugas Bank Indonesia dalam mengatur kondisi ini Pak? Ya, pertama bahwa didasarkan pada pemikiran bahwa yang namanya sistem pembayaran itu adalah ibaratnya urat nadi di dalam tubuh kita. Dia yang akan mendistribusikan seluruhnya itu ke dalam semua elemen ekonomi. Oleh karena itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana BI mewujudkan apa yang dimandatkan itu. BI sedang menyusun untuk melaksanakan amanah itu, menyusun apa yang kita sebut sebagai
namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Nah, apa yang adalah blueprint ini? Blueprint ini adalah menjadi pedoman atau landasan di mana kita nanti akan bergerak. Paling tidak ada 5 komponen di dalamnya. Satu terkait dengan open banking, bagaimana nanti keterhubungan antara bank dengan sistem pembayaran. Yang kedua nanti ada yang terkait sama yang namanya sistem pembayaran retail. Ini yang sangat penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan. Yang ketiga terkait dengan infrastruktur pasar keuangan. Berikutnya adalah terkait dengan data dan sistem informasi karena ini penting sekali. Yang ketiga adalah mengenai pengaturan. Yang kelima adalah mengenai pengaturan dan juga mengenai pengawasan. Nah, itu kira-kira yang ini tentu tidak, namanya blueprint ini kan panjang. Nah, yang paling dekat yang sudah kita eksekusi untuk dalam bentuk implementasi adalah yang namanya KRIS dan BIFAS. Mungkin gitu Mbak Mia. Jadi salah satu bentuk implementasi yang sudah ada dalam blueprint ini adalah KRIS dan BIFAS. Ya, untuk KRIS Pak, ini sudah banyak masyarakat yang pakai, tapi ada juga masyarakat kita yang masih belum familiar. Khususnya untuk UMKM, karena sebenarnya penting ya Pak untuk UMKM ini mengenal KRIS, di mana yang seperti saya katakan tadi, orang zaman sekarang nggak bawa dompet tidak masalah, yang penting bawa HP karena bisa dibayar juga salah satunya melalui KRIS ini. Lalu bagaimana Bank Indonesia menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui produk KRIS ini? Iya, jadi ini salah satu inovasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Nah, KRIS ini kan adalah standar QR. Standar QR Code yang ini kita susun secara nasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi ekonomi. Nah, jadi pada prinsipnya seluruh pembayaran dengan menggunakan KRIS ini akan menjadikan pembayaran lebih cepat, lebih efisien, kemudian ada keterhubungan antar pelaku bisnis, termasuk di antar penyedia jasa pembayaran. Jadi kira-kira itu yang menjadikan mengapa KRIS itu menjadi salah satu yang kita dorong lebih dulu. Dan ini memang bisa menjangkau banyak pihak karena sifatnya retail, Mbak Mia. Jadi sampai ke masyarakat kecil pun sudah bisa menggunakan. Jadi karena sifatnya retail, efisien, yang pasti tentu berbiaya murah, ya kan? Bahkan kalau kita transaksi tidak ada biayanya kan kalau itu yang kecil-kecil itu ya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak, pemikiran Bank Indonesia. Iya, jadi bagi Sobat IC mungkin ada yang belum tahu KRIS ya. Ini mudah sekali ya Pak ya dengan menggunakan KRIS itu hanya dengan scan barcode dari HP kita sudah bisa melakukan pembayaran. Tapi Pak gini, kalau ada transaksi antar negara, bisa nggak Pak pakai KRIS? Oke, jadi itu salah satu penting ya. Di Indonesia, Bank Sentral di Indonesia, dalam ini Bank Indonesia, sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, sudah melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah itu antara lain diwujudkan dalam bentuk apa yang kemarin ditandatangani bersama oleh seluruh anggota ASEAN, Bank Sentral seluruh anggota negara ASEAN pada waktu ASEAN meeting. Oh, ini masih dalam rangkaian KTT ASEAN? Ya, betul. Jadi di situ kita mengenal apa yang kita sebut sebagai KRIS border, jadi KRIS antar negara. Ya, jadi KRIS antar negara ini intinya adalah kita ingin memberikan layanan yang memudahkan bagi kita masyarakat Indonesia kalau berbelanja di luar negeri. Saat kita berkunjung luar negeri, maka kita tidak harus membayar uang tunai atau tidak harus menukarkan rupiah kita itu dengan valuta asing di tempat kita negara datang. Simple, ya? Jadi kalau kita ke Thailand, kita tidak harus sibuk mencari mata uang baht. Sehingga kita cari dulu ke money changer di sini untuk membeli baht baru nanti kita ini. Tetapi kita bisa menggunakan handphone kita yang sudah ada KRIS-nya ini untuk membelanjakan sesuatu, untuk men-scan KRIS itu ada di negara sana. Entah mungkin kita nginap di hotel, kita makan di restoran, atau mungkin kita belanja souvenir. Nah, sama sebaliknya dari negara lain juga begitu. Nah, sementara ini kita mengawali dari Thailand. Karena apa? Karena memang frekuensi transaksinya banyak. Masyarakat kita banyak ke sana, kemudian masyarakat Thailand juga banyak di sini. Intinya di ASEAN. Yang berikutnya Malaysia, kemudian Singapura, kemudian kita rintis juga dengan Jepang yang sedang berjalan.
dan nantinya akan ke beberapa negara lain. Jadi memang kita nggak bisa sekaligus, Mbak Mia. Jadi karena ini kan memang juga melibatkan antar bank di Indonesia dengan bank di sana juga, gitu. Jadi kalau kita ke Thailand, ya kita beberapa merchant yang sudah memasang kris cross border antar negara, ya kita tidak harus mencari mata uang Thailand untuk kita bisa membelanja sesuatu, tetapi cukup dengan kris kita. Nah, itu kira-kira nah, itulah yang disepakati dalam apa yang disebut sebagai ASEAN Cross Border, ASEAN Regional Payment SEPTA, ASEAN Cross Border Regional Payment System. Jadi itu yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama bank-bank sentral negara lain, sehingga connectivity antar negara di lingkungan ASEAN akan lebih cepat lagi, dan yang penting lagi ada lebih murah, lebih efisien. Oke, jadi kalau saya jalan-jalan ke luar negeri, udah nggak perlu repot-repot ke money changer ya Pak, tinggal bawa HP, scan kris aja sudah bisa. Ya, betul. Ini kabar baik nih, akibat dari kris cross border. Ya. Tapi saya pernah dengar lagi ada istilah kris tuntas Pak. Ya. Boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan kris tuntas ini? Kris tuntas ini adalah inovasi terkini yang baru kemarin diresmikan pada bulan Agustus. Dan mulai diberlakukan 1 September ini, insya Allah nanti ada transisi sampai dengan akhir November. Kris tuntas adalah bisa dengan namanya tarik tunai, transfer, store tunai. Selama ini tarik tunai selalu kita menggunakan ATM. Yeah. Kalau kita mau di ATM, tarik tunai ke tempat counter bank saya kira sudah nggak terlalu menarik karena malas orang ngantri, ya kan? Apalagi pada saat pandemi kan kita jarang. Jadi tarik tunai, store, transfer ini adalah fitur terbaru dari kris sebagai inovasi dari BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran. Ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia? Sudah, jadi ini dimulai pada 1 September ini, kemudian nanti secara bertahap, ini kan ada transisi, karena dari masing-masing bank kan mesti melakukan penyesuaian di sistem informasinya juga, di teknologi informasinya, jadi kita ada transisi sampai dengan akhir November. Nah, intinya adalah kita bisa menggunakan kris ini untuk menarik tunai, untuk mentransfer, termasuk di dalamnya untuk men-store tunai. Jadi kalau selama ini harus menggunakan ATM, maka itu kita diwakili dengan instrumen kris ini. Coba ya Pak, kita ilustrasikan. Jadi kris tuntas ini bisa tarik tunai, bisa juga store tunai. Ketika saya mau tarik tunai, jadi saya tidak butuh antri di teller lagi. Betul, begitu ya Pak ya? Dan tidak harus bawa ATM. Oke, cukup bawa HP aja. Cukup bawa HP. Lalu saya scan. Betul, nanti di menunya sudah ada, menu ATM-nya sudah ada. Jadi kita harus tetap datang ke ATM untuk. Iya, karena kalau tunai kan harus ada sumbernya kan. Tidak mungkin kita ke warung gitu kan, harus ada ATM. Kecuali nanti hal yang sama bisa diberlakukan nanti di agen bank. Tapi kalau di ATM kan selama ini kita harus bawa ATM, kartu. Ini tidak usah, cukup dengan bawa HP, scan lalu uang bisa. Ya kalau namanya tunai kan pasti harus ada sumbernya. Fisiknya kan. Betul. Jadi kita kira seperti itu. Nah, saya mau sampaikan, kris itu sendiri sebetulnya kan ada fitur-fitur di mana satu, selama ini kita datang belanja ke kedai kopi atau belanja di supermarket, itu ada satu namanya ada barcode. Nah, tapi di luar itu juga menggunakan kris. Contoh nih, kita naik kendaraan, kalau di Jakarta kan sudah MRT, itu sebetulnya kris juga, tetapi bukan kita yang ngebarcode gitu, tapi handphone kita yang kita tap ke situ. Nah, itu kan bagian dari itu. Nah, yang berikutnya lagi ini nanti secara secara teknis, jadi nanti akan dikembangkan lagi. Yang sekarang sudah ada sebetulnya. Kris itu bukan berarti kita harus mengetik. Jadi misalnya kita mau belanja, jadi yang namanya merchant present mode itu ada yang statis dan dinamis. Kalau yang statis itu yang tadi itu ada satu barcode, kemudian kita get. Ada yang lain adalah sudah disiapkan. Kalau kita tinggal klik, kita scan barcode itu sudah ada nominalnya. Jadi si merchant sudah menyebutkan nominal, kita tinggal scan barcode. Nah itu yang juga harus kita ini. Nah yang lain lagi adalah kita masih bisa melakukan transaksi itu tadi tidak berhadapan, tidak tatap muka. Jadi si merchant itu sudah bisa mengirimkan barcode-nya itu ke dalam sistem mobile banking kita, sehingga dari rumah pun kita bisa melakukan transaksi kris. Selama ini kan kalau dari rumah kita kan transfer, iya betul, ya kan? Nah, tapi karena kalau kris gimana
barcode-nya kan gitu. Nah, sekarang barcode-nya itu sudah bisa di-embeddedkan ke tempatnya si mobile banking dari masing-masing bank. Jadi Saya kira gitu, semakin Mbak. kita dimudahkan ya Betul. dengan sistem pembayaran Nah, ini. satu kalimat kunci dari payment system yang kita bangun itu adalah yang kita sebut sebagai cemumuah. Semua. Cemumuah. Cemumuah, apa Cepat, mudah, murah, aman, handal. Oke. Nah, itulah yang kita pegang. Jadi kalau kita kasih kemudahan tetapi nggak aman ya masyarakat nggak akan merasa menikmati. Iya. Tapi kita kasih cepat tetapi nggak handal, sering mogok ya orang nggak akan menikmati kan gitu ya. Jadi kita kasih cepat tapi mahal orang juga nggak menikmati. Makanya cemumuah itulah yang dipegang prinsipnya. Kita ingin berikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, aman, handal. Jadi cemumuah itu adalah terminologi yang harus kita pegang kalau kita bicara mengenai sistem pembayaran retail yang sedang kita kembangkan dan kita coba berikan layanan kepada masyarakat. Begitu Mbak Mia. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Ini berita menarik ya Sobat IC. Jadi apakah Sobat IC sudah pernah coba Kris? Nah bagi yang belum, yuk kita coba Kris. Karena ini adalah suatu inovasi yang sangat menarik dan juga mempermudah sistem pembayaran kita. Saya ingin kembali lagi ketika Bapak bicara soal blueprint tadi ya Pak. Selain Kris, tadi Bapak sempat menyebutkan ada BI Fast. BI Fast ya. Dimana kalau saya pribadi Pak, saya sudah pernah menggunakan BI Fast dan itu sangat membantu sekali apalagi ketika saya mau transfer antar bank. Nah, sebagai bank sentral, ini Bank Indonesia memiliki peran untuk mendukung sistem pembayaran elektronik secara masif. Salah satu inovasi adalah BI Fast. Boleh Bapak berikan keterangan kepada Sobat IC, apa itu BI Fast dan bagaimana BI mengatur tentang penggunaan BI Fast ini? Baik, terima kasih Mbak Mia. Sobat IC, BI Fast ini adalah salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang terkini. Mengapa ini muncul? Kita mendasarkan pada pengalaman bahwa orang itu butuh layanannya 24 jam. Selama ini kalau kita mau transfer ke antar bank, kalau pakai mobile banking ya bisa 24 jam. Tetapi kan nominalnya kecil. Tetapi pada saat kita butuh untuk yang nominalnya besar kan melalui clearing biasanya. Pemindahan melalui clearing. Sistem clearing itu dibatasi waktu. Ya kan? Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Jadi tidak ini. Padahal kita butuhnya itu tengah malam, hari libur, dan itu tidak bisa dilayani dengan clearing. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia mengembangkan apa yang kita sebut sebagai Bank Indonesia Fast Payment, disingkat BIFAS. Jadi ini adalah salah satu layanan yang diberikan. Ini bukan hanya cepat, tetapi juga 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Artinya kita lebaran juga BIFAS jalan. Ya kan, kita libur Natal juga BIFAS jalan. Kita hari raya BIFAS jalan. Jadi intinya adalah kita memberikan layanan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa libur, kemudian juga sepanjang tahun. Tujuannya apa? Tujuannya agar efisiensi ekonomi dicapai. Kalau orang ada transaksi, tidak harus nunggu hari Senin baru nanti disettle. Ya kan? Kalau hari ini juga bisa disettle. Jadi tidak ada makanya di BI menerapkan ini dengan maksud agar transaksi besar pun bisa di-settle secara at any time. Jadi untuk BI Fast ini kegunaannya adalah untuk semua transaksi perbankan. Betul. Bisa 24 jam dan juga hari libur tetap bisa berjalan. Ya. Bagaimana Pak kita sebagai masyarakat umum memanfaatkan BI Fast ini? Sebetulnya kan ini yang penting kita menjadi nasabahnya bank, udah pasti kan. Jadi BI Fast ini kita memang akan ada konektinya dengan bank. Jadi kita mesti memberi komunikasi dengan bank di mana kita mempunyai rekening untuk bisa meraihkan layanan BI Fast. Jadi saya ambil contoh, ini kan biayanya murah banget. BI Fast ini hanya 2.500 seingat saya, jadi 2.500 rupiah per transaksi. Yang dulu sampai puluhan ribu per transaksi, sampai sempat 10.000, sampai sekarang 2.500. Bagi bank ini meskipun seolah-olah, waduh, income-nya saya turun dong katanya. Biasanya nerima 10.000 sekali transaksi, sekarang 2.500. Tetapi dengan diberikan kesempatan ini dan berapapun nominalnya bisa ditransaksikan, maka jumlah yang transaksi akan semakin banyak gitu. Intinya volumenya naik. Nah, ini juga tetap akan menjadi peluang bagi bank untuk bisa memberikan. Tapi yang paling penting lagi adalah efisiensi ekonomi, dan efisiensi ekonomi.
Itu yang kita tuju, gitu Pak. Ya, saya juga terbantu Pak dengan adanya Bifas. Ya. Tengah malam transaksi bisa dan tadi biayanya lebih Murah, murah sehingga ya. biaya bank saya tidak terlalu tinggi sekarang dengan adanya Bifas. Bapak kita ke Provinsi Lampung ya Pak. Ya, Jadi saya mendapatkan data bahwa di Provinsi Lampung ini memiliki bankability tingkat kedua di Sumatera, yaitu sebanyak 11,58 juta pengguna rekening per tahun 2023. Ya. Bagaimana adopsi penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung? Provinsi Lampung ini kan penduduknya sekitar 9,6 atau 9,5 juta. Tersebar di semua kabupaten kota. Ya kita tahu kalau kita sampai ke ujung Kabupaten Mesuji, ke pesisir barat ya infrastrukturnya ya mungkin belum semua rata gitu ya. Nah, di Sumatera, Provinsi Lampung kan penduduknya terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Sehingga memang tantangan besar adalah bagaimana agar orang yang melakukan transaksi dan mempunyai rekening di bank itu menjadi juga banyak, juga tinggi. Apalagi sebetulnya Lampung kan menjadi pintu gerbangnya Sumatera ya dari Jawa. Jadi mestinya fasilitasnya juga oke dan banknya kan di sini cukup banyak Mbak. Dan kemudian juga jumlah orang yang berbank yang mempunyai rekening juga semakin meningkat. Nah, kalau saya boleh sampaikan, kita memang tidak bisa tidak upaya meningkatkan literasi keuangan menjadi salah satu kuncinya. Literasi keuangan itu akan menjadikan inklusi keuangan. Inklusi itu artinya orang yang mempunyai rekening. Literasi itu adalah tingkat pemahaman. Nah, ini yang sama-sama dinaikkan. Jadi tingkat pemahaman masyarakat akan naik mengenai sistem keuangan. Kemudian jumlah orang yang akses ke bank juga akan semakin banyak. Dan inilah yang kita sebut sebagai kaitannya dengan transaksi sistem pembayaran. Ini kebetulan saya ada beberapa angka. Pertama mengenai sampai dengan akhir Juli kemarin, ini pengguna KRIS di Lampung sudah mencapai 900.000 pengguna. Ini cukup banyak Mbak, 900.000 pengguna. Kemudian kalau kita lihat peningkatannya antara Juli kemarin dengan Juli 2022 130%. Jadi peningkatan sangat signifikan. Nah, ini akan terus kita dorong. Terus ada satu lagi angka yang penting untuk saya sampaikan. Berapa sih transaksi KRIS? Maksudnya berapa kali transaksinya ya? Misalnya kalau hari ini saya transaksi katakanlah tadi saya bayar kopi, tadi siang saya makan di warung pecel misalnya begitu, saya membayar pakai KRIS. Kalau dijumlahkan semua orang yang membayar tadi itu 7,6 juta transaksi. Jadi jumlah transaksi ya, jadi bukan jumlah orangnya, tapi transaksinya. Jadi kalau saya hari ini transaksi, kebetulan saya tadi 2 kali transaksi, maka saya hitung 2. Jadi bisa satu orang melakukan berapa kali transaksi. Nah, ini saya kira salah satu indikator yang sangat bagus. Intinya adalah berarti masyarakat sudah bisa semakin paham mengenai cara bayar dan sistem pembayaran secara digital ini. Dan ini akan terus kita kembangkan, Mbak. Karena apa? Karena kunci dari ini semua adalah tadi literasi dan literasi. Makanya itu kita perlu mengedukasi masyarakat. Di berbagai kesempatan BI melakukan, di Pekan Raya Lampung kita melakukan edukasi, di kampus-kampus kita melakukan edukasi, di kalangan UMKM kita melakukan edukasi. Ada anak-anak sekolah dan mahasiswa yang datang ke Lampung, ke BI Lampung ya kita lakukan edukasi. Itu adalah upaya kita untuk mendorong agar sistem pembayaran secara digital ini betul-betul masif dan meluas di masyarakat. Mungkin gitu Mbak Mia. Ya baik, ini memang betul saya sepakat dengan adanya literasi ini sehingga program inovasi-inovasi reformasi sistem keuangan digital semakin banyak digunakan masyarakat dan juga memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Baik, kita break sejenak Sobat ISEI, kita akan kembali lagi di sesi kedua. Nih, jalan dulu yuk. Mau jajan apaan sih, J? Iya, lu kan janji menraktir gue. Ih, kapan? Emang gue pernah janji menraktir lu? Suka pura-pura lupa lu ya. Gue tuh gak pernah lupa dah sama traktiran. Ya udah, iya, ayo. Tapi cari yang promo ya. Yeah. Sini, J. IT nih jadinya. Serius, yakin? Iya. Mbak, PT 2 ya.
Pindah yuk. Kan udah mesen. Ini J, di sini biasanya bayar pakai OkPay. Gua kan pakainya OVO. Elah, mana gua nggak bawa uang cash lagi. Urun dulu ya. Mbak, sebentar ya. Yalah Dal, mau lihat ya. Serius? Mbak, udah ya? Kok bisa sih, J? Lu bukannya pakai Ajeling ya? Bisa dong, lo lihat deh. Tuh, ada logo Krisnya, artinya sistem aplikasi Dal. Udah ya Mbak? Ya, terima kasih. Dal, Thank you. makasih ya Mbak. See you, Mbak. Pastinya kita semua udah tahu dong sama yang namanya Quick Response Code atau yang biasa disebut dengan QR Code. Itu loh, teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode yang mirip dengan sekumpulan titik hitam. Kayak gini nih. Dulu, untuk baca kode QR ini perlu aplikasi khusus. Tapi sekarang, dengan zaman yang semakin canggih, cukup dengan menggunakan kamera handphone, maka informasinya langsung muncul. Canggih kan? Nah, sekarang kode QR banyak dipakai untuk keperluan luas. Salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran. Contohnya nih, kalau kamu pergi ke mall, banyak kan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu? Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online, maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR yang berbeda-beda. Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran, maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga. Contohnya, seperti yang sering kita lihat di beberapa toko. Pas di kasir, kayak banyak tuh berjejer berbagai macam sistem pembayaran yang kayaknya menuhin meja si kasir. Malah jadi repot kan? Makanya, Bank Indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran berbasis kode QR yang ada di Indonesia. Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja, kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain. Ini namanya Quick Response Indonesian Standard atau disebut KRIS. Tapi jangan salah, KRIS ini bukan jenis aplikasi atau instrumen pembayaran loh ya. Karena KRIS adalah semacam interface. Jadi, pembayaran yang menggunakan scan QR tetap pakai aplikasi dompet elektronik, mobile banking, atau uang elektronik berbasis server. Gampangnya gini, kalau untuk kartu ATM, kita punya gerbang pembayaran nasional atau GPN. Nah, kalau untuk kode QR, kita punya KRIS. Lalu, kelebihan dan manfaatnya apa? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, karena KRIS ini bersifat inklusif, jadi semua lapisan masyarakat bisa pakai. Mulai dari pedagang kecil sampai ke merchant-merchant yang ada di mall. Karena nggak perlu mesin edisi yang banyak, jadi nggak membutuhkan modal yang besar. Nantinya, nggak akan ada lagi tuh toko-toko yang mejengin kode QR yang berbeda-beda sampai berjejer penuh kayak gini. Nggak cuma itu, standarisasi ini juga sebagai antisipasi dari tindak kriminal, seperti penipuan dan scamming yang marak terjadi di luar sana. Dengan hadirnya KRIS ini, nggak cuma untuk mempermudah dan melindungi kita sebagai konsumen aja, tapi juga menciptakan kompetisi yang sehat antar penyedia barang dan jasa atau si merchant tadi. Jadi, mau kamu jajan di mall sampai jajan di pinggiran, bisa tuh bayar pakai KRIS. Bakso. Tukang bakso, jadi pengen jajan. Bang, tunggu bang! Ya baik Sobat IC, jadi dengan perbincangan kita tadi kita telah mengetahui bahwa penerapan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah dengan sistem pembayaran digital, KRIS dan juga BIFAS. Jadi apakah Sobat IC sudah pakai kedua produk tersebut? Kalau belum, yuk kita sama-sama pakai, kita manfaatkan reformasi keuangan digital saat ini. Bapak terakhir dari kita sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak Bunjani. Iya. Baik Mbak Mia, Sobat IC semua, jadi hari ini,
Sobat ISE semua, jadi hari ini saya mencoba untuk memaparkan yang tadi saya sampaikan, dan di kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Indonesia harus maju di bidang sistem pembayaran, tidak kalah ketinggalan dengan negara-negara lain. Apalagi di ASEAN kita sudah termasuk leading. BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia berinisiatif untuk menyusun apa yang disebut sebagai Regional Payment Connectivity. Ini adalah salah satu program besar untuk nanti bagaimana mengkoneksikan sistem pembayaran ini antar negara di kawasan ASEAN. Jadi sehingga nanti tidak kalah dengan Uni Eropa, kira-kira gitu. Nah, di satu sisi kita juga harus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dirinya melalui pemahaman terkait dengan keuangan dan sistem pembayaran. Nah, di bidang ini kita semua pihak, BI, OJK, kemudian bank-bank, selalu kita mendorong edukasi. Edukasinya bisa dilakukan melalui berbagai media, tetapi lebih penting lagi adalah kita mendorong agar inklusi. Karena apa yang sudah dibangun ini sedapat mungkin dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau tadi saya mengatakan baru sekian juta, ya itu memang menuju ke arah sana, kita akan terus tingkatkan. Ratusan sosialisasi sudah kita lakukan. Berbagai meeting kita bikin, kita lakukan. Berbagai cara komunikasi melalui media sosial, melalui media konvensional, ya sudah kita lakukan juga. Bahkan di berbagai event kita lakukan. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mendorong agar ekonomi bisa meningkat. Kita tidak bisa lepas dari apa yang menjadi cita-cita negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, ini adalah satu upaya tadi itu, meningkatkan kesejahteraan umum. Kalau ini kita bisa terapkan dan kita bisa sosialisasikan, maka sesuatu yang kita buat tadi ini menjadi lebih banyak yang bisa menikmati. Termasuk masyarakat kecil, termasuk masyarakat desa, ya dengan berbagai sarana yang ada. Saya kira itu Mbak, mudah-mudahan podcast kita ini juga bisa menjadikan tambahan penjelasan kepada masyarakat umum. Terima kasih Pak Budiono dan Sobat ISE sebagai ikhtiar Sobat ISE juga untuk ikut mensosialisasikan inovasi sistem keuangan digital ini. Sobat ISE juga bisa share video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel ISE Lampung. Terima kasih banyak Pak Budiono, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Lampung. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah perbincangan kita di podcast Bincang ISE kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.